Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba bahas tentang percintaan kamu hari ini, tanggal 14 Maret 2025. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa kartunya, cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang terbaca? Wah, ternyata ada karmik ya di antara kamu dengan dia. Oke, ini energi banyak orang juga, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada the butterfly, yaitu the next fase ya. Terus di sini aku juga melihat healing the inner child. Nah, ada beberapa dari dia ya, kalau kita lihat dari energi dia sepertinya saat ini sudah bertransformasi. Dia sudah menjadi seseorang yang benar-benar berubah, tidak seperti dulu ya. Nah, aku ngerasakan ya di sini ada karmik yang aku katakan tadi, ada karmik ya. Nah, jadi kamu dengan dia itu dulu punya hubungan, ada hubungan, bahkan mungkin ada juga ya sampai sekarang ya, kamu menjalani suatu hubungan dengan seseorang ini, di mana di dalam hubungan kamu dengan dia, aku ngelihat ada karmik, saling menyakiti, ada cinta tapi saling menyakiti, takut kehilangan, terus obses, terus dia juga terlalu protek. Nah, itu juga dikategorikan karmik jika kita tidak bisa menerima gitu loh. Perlakuan dia seperti itu, yang mungkin terlalu berlebihan. Sehingga akhirnya ya karena saling takut untuk ditinggalkan atau takut untuk tidak bisa bersama, maka ya terlalu protek lah atau terlalu beginilah, terlalu begitulah. Jadi ada hubungan yang akhirnya membuat tidak nyaman. Ya, jadi ini. Nah, beberapa dari kamu aku ngelihat ada yang mungkin mengakhiri hubungan ini. Ada yang mengakhiri karena udah kayak capek nih, dia egois banget. Dia orangnya begini, orangnya begitu. Dan kamu akhirnya berpikir jernih, berpikir positif, ya meninggalkan gitu loh. Atau kita break dulu. Atau kita stop dulu deh komunikasinya. Silent treatment lah, ataupun mungkin kita saling tidak komunikasi atau saling memblokir aja. Karena di situ kamu ngerasa terbebani dengan sikap dia seperti itu. Padahal ada cinta, tapi kok saling menyakiti, ya. Terkadang kan kita terlalu berlebihan diprotek itu juga ngerasa nggak nyaman. Terus mau kemana-mana dianterin, kemana-mana harus dipantau. Kemana-mana, kamu dari mana? Kamu dari mana? Sama siapa? Nah, jadi itu ya, yang membuat kita tidak nyaman juga seperti itu. Di saat kamu dengan dia memang sudah terpisah, tidak ada komunikasi atau mungkin hilang kontak saya. Di sini dia masih tetap watching, looking, stalking. Dia melihat kamu, dia juga memantau kamu, mencari tahu kamu, mungkin kamu saat ini lagi di mana ya? Atau kamu lagi sama siapa ya? Ya, kamu apakah sudah menemukan pengganti aku ya? Atau kamu sabar menunggu aku gitu loh. Ya mungkin di sini ada kesepakatan ya antara kamu dengan dia bahwasanya yuk kita break dulu. Menjelang aku bisa tahu kalau kamu itu benar-benar kayak berubah gitu. Karena di sini kamu pengen dia itu berubah, tidak seperti ini, tidak seperti itu, yang mungkin yang egois, yang arogan, ya, yang hanya memikirkan diri sendiri. Nah, itu sulit ya. Oke. Beberapa dari dia itu kayak ngerasa kita itu mirror. Dan dia tidak terima. Dia tidak terima kalau dia aja yang dikatakan seperti itu. Sebenarnya kamu juga kok gitu loh. Jadi dia mungkin balik nyerang ya. Dia di sini mungkin hari ini bisa jadi ingin balik nyerang ke kamu, membalikkan fakta
bahwa sebenarnya bukan aku yang seperti itu, tapi kamu gitu loh. Terkadang kan begitu ya, karena kita tidak mau disalahkan, kita tidak mau terpisah, dan kita ngerasa aku harus miliki kamu gitu loh. Dan akhirnya fakta yang tadi dilontarkan ke dia itu balik ke kamu, ya. Jadi ini, jadi mirrornya ini antara kamu dengan dia itu seperti introspeksi, ya, introspection. Jadi perlu kamu introspeksi diri atau dia introspeksi diri. Apa benar aku begitu ke kamu? Nah, atau apa benar dia begitu ke aku? Jadi di situ kamu mungkin mencoba untuk menyadari kalau benar ya mungkin kita sama-sama introspeksi. Ya, kalau benar-benar semua terjadi pada kita berdua ya udah kita sama-sama membenahi di sini, ya. Nah, bisa jadi juga beberapa dari dia itu akhirnya mudah mudah masuk seseorang ke dalam dirinya dia. Tapi kalau kamu mungkin tidak, ya. Kalau kamu mungkin memegang teguh pendirian kamu. Kalau memang kita break tapi tidak mencari yang lain ya udah itu yang kamu lakukan. Tapi toh mungkin dia tidak bisa. Ya tidak bisa hidup tanpa kamu atau dia harus punya pasangan nih. Sehingga akhirnya dia memilih mungkin untuk menghadirkan orang ketiga di sini antara kamu dengan dia. Namun hubungan dia mungkin juga tidak bahagia, dia masih tetap membutuhkan kamu di sini, ya. Di sini ada not today, mungkin walaupun tidak hari ini, no during her. Bundaris memang ada yang membatasi antara kamu dengan dia ya, sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia sampai detik ini mungkin belum bisa ya mungkin disatukan lagi. Belum ada kesempatan di sini, karena sama-sama belum ada perubahan ya. Tapi di sini aku ngelihat ada intinya inness fase healing inner child ya, child of growth, ada pertumbuhan, ada perubahan, ada perkembangan di sini. Mungkin dari dia ataupun kamu, intinya sesuaikan aja dengan kesnya kamu ya. Oke, kita coba lihat dari kata hatinya atau persatu dalamnya apa yang dia rasakan saat ini. Kita akan coba cek dulu. Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Wah, ternyata dia minta maaf ya. I'm sorry, aku minta maaf sama kamu. Ada yang minta maaf ya. Ternyata mungkin dia tidak bisa hidup tanpa kamu di sini. Oke. Sebentar, satu lagi. Ya. I just wish things were different. Nah, dia hanya berharap sesuatu itu berbeda. Intinya tidak seperti ini. Dia pengen berbaikan sama kamu. Dia pengen hubungan ini baik-baik saja. Karena dia tahu kalau kamu itu adalah sosok yang benar-benar dia harapkan. Dia sayang sama kamu. Makanya di sini ada karmik. Saking cintanya, saking sayangnya, akhirnya saling menyakiti di sini. Ya, di sini dia minta maaf. I'm sorry. Maafkan aku. Memang aku salah. Sudah ego, sudah terlalu berlebihan ke kamu, terlalu protek gitu ya, dan sudah membuat kamu tidak nyaman. Jadi dia seperti ingin minta maaf. Nah, dia mulai akan bertindak untuk apa? Mencari perhatian kamu lagi, mencoba untuk meminta maaf ke kamu, bertemu dengan kamu di sini. Dan di sini juga dia berusaha untuk I'm manifesting you. Dia memanifestkan kamu. Ya mungkin dalam doanya disebut nama kamu, di setiap mau tidurnya mungkin dia membayangkan kamu atau menyebut nama kamu. Itu juga bentuk dalam manifest. Karena jodoh itu ya, jodoh itu sebenarnya ya takdir ya. Dan takdir itu sebenarnya bukan ketentuan, tapi takdir itu ditentukan oleh Tuhan semesta alam karena apa? Karena ikhtiar kita, karena usaha kita. Ya, karena ini jodoh kita gitu loh. Oh, aku sudah berusaha ke kamu nih, aku manifestkan kamu. Nah, karena kamu sudah berusaha untuk menemukan jodoh kamu, maka Tuhan memberikan dia sebagai jodoh kamu, begitu. Ya. Aku mendengar itu dari Ustadz. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa cari ya. Jadi ini juga sebuah bahan ya, bahan acuan kita. Mungkin selama ini jodoh, rezeki, maut itu di tangan Tuhan gitu loh. Nah, itu sebenarnya bukan ketetapan, memang kayak gimana ya? Aku juga takut salah-salah ngomong ya. Karena jodoh ya itu kan ikhtiar kita. Kita berusaha nggak untuk menerima dia, melihat dia, dan juga kayak rezeki. Rezeki itu kita memang sudah ada, jodoh kita juga sudah ada. Tapi kalau kita tidak berusaha, dia tidak akan datang. Sama halnya juga dengan rezeki. Nah, kalau rezeki kita tidak berusaha, kita kan pengen lebih nih. Tahu-tahu ya kita tidak berusaha ya, tidak segitu aja kita dapat gitu loh. Tapi kalau kita pengen lebih, ya udah kita usaha.
ada ikhtiar kita gitu loh. Nah, sama halnya juga dengan maut gitu loh. Maut dikatakan, "Oh, udah jelas di sana jurang, kamu juga pergi ke sana." Nah, udah jelas hari hujan. Nah, kamu mungkin nggak pakai payung, naik motor gitu ya. Nah, itu kan seperti kita kita seperti menyerahkan diri kita ke badai gitu loh, ke maut begitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya tentang ikhtiar kita. Dan sama halnya mungkin kita sakit, harus diobat, itu bentuk dari ikhtiar. Tapi kalau kita sakit nggak diobat, ya udah, ya kita mati, meninggal gitu loh. Jadi itu sebenarnya. Jadi di sini aku menggambarkan ada manifesting. Jadi seseorang itu memanifestkan kamu. Arti kata ya mungkin ini adalah bentuk ikhtiarnya dia. Caranya apa? Berdoa, mendoakan kamu, berusaha kamu, menghubungi kamu ya. Dia berubah mungkin juga karena kamu begitu ya. Oke. Nah, di sini dia kayak benar-benar happiness is my priority. Kebahagiaan adalah prioritas bagi dia. Jadi dia itu pengen bahagia, tapi cara dia itu salah gitu loh. Cara dia untuk bahagia itu salah. Ya mungkin terlalu protek ke kamu dan lain sebagainya. There is someone else. Nah, di sini mungkin ada beberapa orang yang lain yang mungkin di antara kamu dengan dia, ya mungkin itu dia seperti mencari seseorang yang lain, tapi itu hanya untuk mencari kesenangannya dia. Namun sebenarnya dalam jiwanya gitu, dalam hatinya dia tidak terlalu memikirkan, hanya untuk mencari apa ya, karena dia takut kesepian begitu ya. Nah, kita akan coba cek dari kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca. Oke. Apakah yang akan terbaca? Wah, dia kan bener ya. Nah, kita akan coba cek. Coba satu lagi ya. Ya. Ada desan. Nah, sebenarnya antara kamu dengan dia tuh masih punya harapan ya. Ada harapan untuk kamu dengan dia bersama jika kamu dengan dia itu benar-benar sudah berubah. Ya, introspeksi diri yang dikatakan tadi ya. Nah, ini perubahan harus kamu lakukan. Dan dia juga seperti itu. Karena di sini antara kamu dengan dia itu mirror. Apakah di sini kamu dengan dia tuh sama-sama ego ya, yang sulit diredam ya. Nah, jadi ini harus benar-benar kayak dirubah supaya hubungan kita itu ya mungkin harmonis ya. Ada Ace of Pentacles. Nah, ini juga dikatakan kesempatan. Jika di sini mungkin kamu ngerasa atau dia ngerasa ada kesempatan, jika kamu pun masih menginginkan dia, manfaatkan kesempatan ini. Mungkin untuk menunjukkan kalau kita itu jadi layak, bahwasanya kita itu berubah, begitu ya. Karena di sini ada kondisi yang stuck di sini. Mungkin dia kayak nggak berbuat apa-apa nih. Dia juga nggak melakukan apa-apa gitu loh. Apakah di sini karena ada ketakutan, padahal dia pengen berubah, ya. Nah, di sini juga ada King of Swords. Eh, Seseorang ini sebenarnya kalau dikatakan dalam pemikirannya itu udah matang banget, tapi dia punya rasa ketakutan, punya rasa kekhawatiran di sini. Takut kebahagiaannya itu hilang, ya. Ini dia. Sepertinya di sini dia itu kayak ngerasa berusaha untuk bahagia dan dia takut jika kamu tidak bisa bersama dengan dia tidak bahagia gitu loh. Ya, kita coba cek dari kartu. Siapa dia? Ya, ya. Guru kamu. Wah, atasan kerja. Mungkin teman kerja kamu ya atau atasan kerja. Bos kamu. Karena mungkin sering interaksi dengan kamu, ya udah. Dia nyukai kamu atau bagaimana. Yang pernah cuekin kamu. Dia pernah cuekin kamu nih. Akhirnya dia pengen kembali. Mungkin dia ya. Lebih tepatnya ke mantan atau teman dulunya, teman kecil ya. Atau teman kuliah di sini, oke? Kita coba cek dari segi inisial. Ada E, ada J, ada B, ada P, ada W, ada V. Oke. Untuk zodiak yang keluar koneksinya kita akan coba lihat. Kalau di sini sih ada Leo, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri ya. Kita coba lihat satu-satu. Ada Pisces, ada Taurus, ada Gemini, ada Libra, ada Aries. Oke. Jadi itu yang bisa aku bacakan ya. Tapi kalau aku lihat di sini
orang ini benar-benar merasa cinta tapi saling menyakitkan. Tapi di sini aku ngelihat ada sebuah harapan untuk menuju kebahagiaan. Di sini kamu akan makin bersinar. Oh, di sini aku pengen ini. Dia kayak pengen minta maaf di sini. Dia minta maaf sudah pernah menyakiti kamu dan dia seperti ingin memanifestkan kamu lagi. Oke. Nah, jadi teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ataupun tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai pencerahan bagi kamu ataupun petunjuk-petunjuk juga bagi kamu untuk hubungan kamu ke depannya. Jadi jika ini terjadi pada kamu ada case seperti ini, mungkin semoga aja kamu akan menemukan solusinya. Oke, ya teman-temanku, oke itu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi, dadah.